dalam tafsir Ibnu Katsir, nazalat suratul an'am ala Rasulillah wa huwa fi masirin fi zajalin minal malaikah. Ya, turunnya surat Al-An'am ini waktu itu Rasulullah sedang berjalan, ya. Kemudian dibawa surat ini oleh malaikat ma bainas sama'i wal ard, yang malaikatnya saking ramainya sampai kata Asma, Nabi bilang semua langit penuh dengan malaikat ketika mengiringi turunnya surat Al-An'am. Ya, berarti salah satu surah yang istimewa. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, bahwasanya diceritakan dari Jabir, kata Jabir, ya, lamma nazalat suratul an'am, ketika surat Al-An'am itu turun, sabbaha Rasulullah, Nabi bertasbih, subhanallahil azim, subhanallahil azim, tasbihnya begitu, ya. Nah kemudian laqad syayya'a hadhihi surah minal malaikati masaddal ufuq, ketika ini surat turun, malaikat menyertai, menaungi sampai memenuhi ufuk kanan dan barat dan timur. Ramai itu, dari ujung kanan bumi, barat bumi ke timur bumi, saddal ufuq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanpa memperbanyak muqaddimah, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan surah Al-Maidah. Maka sekarang kita akan baca dan mendalami tafsir dari surah Al-An'am, dimulai dari pertama, ya. Dimulai dari awal. Silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-An'am, ya, Al-An'am. Sudah kita baca sampai ayat 7 lah ya, karena tafsirnya tidak terlalu berat-berat setiap ayatnya. Baik, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين sampai ayat 8 ya.
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Oh iya. Surah Al-An'am. Ada yang tahu apa artinya An'am? Apa? Binatang ternak. Ya. Binatang ternak. Surat ini turun karena banyak menerangkan orang-orang Yahudi yang bertanya, kenapa kami boleh makan yang kami sembelih, tapi kami nggak boleh makan binatang yang mati sendiri, bangkai. Nah, itu diantaranya. Ya. Yang kedua, surat Al-An'am ini tajuknya tentang kekufuran orang-orang kafir yang ngeyel. Singkatnya begitulah ya. Nah itu. Nah kemudian surat ini itu turunnya jumlatan wahidah, sekali gelondongan. Satu surat penuh. Di mana? Di Mekah, Makkiyah makanya. Makkiyah itu tandanya berarti sebelum hijrah. Ya. Nah, kemudian saking istimewanya surat Al-An'am ini karena di situ banyak tauhid, ya, tentang membahas tentang iman, membahas juga tentang nubuwatun nabi, ya, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam sebuah riwayat dari Asma. Ya, jadi waktu itu ketika surat ini turun, Rasulullah sedang bersama Asma binti Abi Yazid. Ya, lagi sedang sama beliau. Kata Asma yang menceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, nazalat suratul An'am ala Rasulillah wa huwa fi masirin fi zajalin minal malaikah. Ya. Turunnya surat Al-An'am ini waktu itu Rasulullah sedang berjalan, ya. Kemudian dibawa surat ini oleh malaikat ma bainas sama'i wal ard, yang malaikatnya saking ramainya sampai kata Asma, Nabi bilang semua langit penuh dengan malaikat ketika mengiringi turunnya surat Al-An'am. Ya, berarti salah satu surah yang istimewa. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, bahwasanya diceritakan dari Jabir, kata Jabir, ya, lamma nazalat suratul An'am, ketika surat Al-An'am itu turun, sabbaha Rasulullah, Nabi bertasbih, subhanallahil azim, subhanallahil azim, tasbihnya begitu, ya. Nah kemudian laqad syayya'a hadhihi surah minal malaikati masaddal ufuq, ketika ini surat turun, malaikat menyertai, menaungi sampai memenuhi ufuk kanan dan barat dan timur. Ramai itu dari ujung kanan bumi, barat bumi ke timur bumi.
saddal ufuq. Ya. Nah, hadis ini, riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, tapi sesuai dengan syaratnya Sahih Muslim. Gitu ya. Jadi dahsyatnya. Nah, apa yang Nabi sebut tasbihnya? Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Dalam riwayat Tabrani dikatakan juga bahwasanya dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, Nabi pernah menceritakan tentang kisah turunnya surat ini. Kata Nabi, nazalat alayya suratul an'am. Ketika turun kepada aku surat Al-An'am jumlatan wahidah, sekali, jumlah wahidah itu satu kali gelondongan. Ya, dalam riwayat Imam Tabrani. Jadi ada yang surat ini paling separuhnya turun, nanti surat yang lain, kemudian yang lain lagi, baru lanjut begitu. Tapi surat Al-An'am ini termasuk yang jumlah wahidah, satu kali turun. Dan Nabi ceritakan dalam riwayat Ibnu Umar ini, wa syayya'a sab'una alfam minal malaikah, dan disertai berapa jumlahnya? Sab'un, 70.000 malaikat, lahum zajalun bitasbihi wa tahmid. Malaikatnya sambil subhanallah, subhanallah, dan bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Nabi menyaksikan. Kenapa nggak ada yang melihat selain Nabi? Kuat nggak hatinya melihat malaikat segitu ramai? Ya, Nabi aja pertama kali kenalan sama Jibril langsung menggigil kan? Apalagi kita yang imannya kurang, nanti lihat malaikat langsung sujud sembah pula, padahal itu malaikat ya. Nah, jadi itu sekelumit tentang turunnya surah Al-An'am ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari, ingin menghafalkan, bagus sekali ya Al-An'am. Bayangin, kalau turunnya saja malaikat mengiringi 70.000, bagaimana kalau surat ini ada di hati kita? Nah, bahagialah yang pernah hafal ya, yang sudah pernah menghafal. Santri-santri kami dulu di pondok tuntas semua, Al-An'am sudah ada ya, terus dipelihara. Maka kalau 7.000 malaikat mengawal, bagaimana dengan orang yang menjaga Al-An'am ini? Ya, di hatinya masih ada. Maulana, masih ada Al-An'am? Masih? Enggak hilang ya? Nah, harus di murojaah terus. Ya. Maka dinaungi oleh malaikat. Turunnya saja malaikat 70.000 bertasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, begitu ya. Baik, kita langsung ke ayat pertama. Di ayat pertama Allah berfirman, alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah yang khalaqas samawati, telah menciptakan langit-langit. Ya, kalau lihat kata-kata samawati itu berarti langit-langit. Kenapa disebutnya dua kali? Kenapa? Kenapa langit kalau disebutnya banyak? Karena langit ada berapa? 7 lapis ya. Jadi kalau menerjemahkan samawati jangan langit tapi langit-langit. Tapi kalau bainas sama, kalau sama itu satu saja. Ya, tapi kalau samawat itu langit-langit semuanya. Ya. Yang telah menciptakan langit-langit wal ardi, dan bumi, wa ja'ala dzulumat, dan telah menjadikan gelap, maksudnya malam hari, wan nur, dan cahaya, maksudnya nur an-nahar, siang hari. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir itu bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, ya'dilun, ya, masih menyamakan. Ya'dil itu dari kata adil. Orang-orang kafir itu masih menyamakan Allah dengan zat yang lain, masih terus berbuat syirik. Nah, itu terjemahnya perkata. Jadi di ayat pertama Allah sedang memuji zatnya sendiri yang maha mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulullahu ta'ala madihan nafsahul karimah. Ya, Allah sedang mengagungkan zatnya yang maha agung melalui apa? Ala khalqihi samawati wal ard. Ya,
Ketika Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi, qararan li'ibadihi, itu bukti pengakuan bahwa ada Allah yang menciptakan. Makanya kalau ditanya sama orang-orang orientalis atau orang-orang ateis, mana buktinya Allah itu ada? Ya buktinya langit dan bumi. Terus dia bilang, kenapa langit dan bumi? Menurut hukum kausalitas, nah kan gitu ya. Apa hubungannya langit dan bumi? Belum tentu Allah yang ciptakan. Kalau bukan Allah, siapa yang bisa ciptakan matahari? Coba. Matahari siapa yang bisa ciptakan? Ada yang buat di Tanjung Pinang aja tutup matahari. Betul kan? Nah, tutup. Nah. Gak bisa matahari yang gak pernah hancur. Oh ada profesor ini, nggak ada. Jadi ini namanya ayat kauniyah. Segala alam semesta yang tidak ada satupun tangan manusia mampu menciptakan, itu tandanya itulah kekuasaan Allah. Oh itu kan ada sendiri, nggak ada. Kalau orang ateis, rasional, orang orientalis nggak mungkin berpikir sesuatu itu ada sendiri, nggak ada. Itulah namanya hukum sebab akibat, kausalitas. Sesuatu itu ada, harus ada yang mengadakan. Dan itulah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Nah kemudian Allah bilang apa? Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah menjadikan gelap dan cahaya. Ya. Jadi kalau lihat di Quran, Allah menciptakan gelap malam dan cahaya siang, jangan menganggap itu kalimat negatif. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah sebut zulumat wan nur, kegelapan dan cahaya, itu manfaatan li ibadihi. Adanya gelap manfaat untuk hambanya, adanya terang semuanya juga manfaat. Oh berarti Allah menciptakan kegelapan ada manfaatnya? Ya ada. Coba kalau dunia ini nggak pernah gelap, Bapak Ibu tidurnya kapan? Cari duit aja, jam kerjanya 15 jam, ya kan? Ya, makanya dijadikan malam itu kan supaya pakaian kita. Waja'alna laila libasa, dan dijadikan malam itu sebagai pakaian. Waja'alna naumakum subata, dijadikan tidur kalian tempat istirahat. Dan orang tidurnya kapan? Ya kalau udah gelap. Makanya gelap itu nikmat dari Allah supaya kita bisa rehat. Wah kalau nikmat tuh harusnya semuanya malam saja, biar kami itu nyaman nggak panas. Terus laundry gimana laundry? Ya. Kalau semua hari itu gelap aja, sejuk aja, mau jemur pakaian gimana? Itu kan nikmat Allah dikasih matahari. Ya, jadi sebenarnya semua kondisi itu nikmat. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, wa ja'ala dzulumati wan nur manfaatan li ibadihi. Ini adalah tandanya Allah kasih kita kemanfaatan. Jadi sudah diciptakan Allah seimbang. Adanya terang, kita cari duit, kita cari nafkah. Kalau malam terus, coba bagaimana orang-orang yang di perladangan? Gimana mau nanam sawah? Salah-salah pegang padi, ternyata yang terpegang leher ular. Karena gelap ya. Jadi gelap itu manfaat supaya kita bisa istirahat. Ya. Kemudian Allah katakan, sudah begitulah kekuasaannya, tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir itu bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, maksudnya Allah, ya'dilun itu maksudnya menyamakan, meratakan. Adil itu kan sama, proporsional. Nah, sementara Allah itu nggak boleh disamakan dengan satu apapun. Allah tuh harus tunggal sendiri, zatnya itu paling tinggi, nggak ada lagi di atasnya, nggak ada yang sejajar, nggak boleh ada yang sejajar. Tidak ada satupun zat makhluk yang boleh kemampuannya sejajar dengan Allah, nggak ada yang sekufu. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah yang sekufu satupun. Ya. Nah sekarang saya tanya,
Ada nggak manusia yang sudah tahu ciptaan Allah begini canggih, begini besar, menyamakan Allah dengan yang lain? Ada nggak? Ada yang menyamakan apa? Allah itu punya anak, ya. Bahkan Allah itu punya pasangan, anaknya lahir dari pasangan itu, ya, makanya dia disebut anak Allah. Loh, subhanallah, maha suci Allah dari beranak dan memperanakkan, maha suci Allah. Kenapa? Kalau ada pengakuan Allah punya keturunan, maka keturunannya itu sejajar. Yang namanya anak sama bapak itu kan sama zatnya, betul tidak? Maka tidak sah. Sudah begitu keagungan Allah masih saja ada. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebut wa ma'ahadza kullihi, sudah semua dahsyatnya ciptaan Allah, kafara bihi ba'du ibadihi, tetap saja kafir sebagian dari hamba-hambanya. Wa ja'alu ma'ahu syarikan wa adlan, mereka menjadikan sekutuan dengan Allah, mereka menjadikan sesuatu yang sejajar dengan Allah. Bahkan wattakhadhu lahu sahibah wa waladan. Sahibah apa artinya? Sahibah itu artinya istri, pasangan. Dia menjadikan bahwa katanya Allah itu punya pasangan, punya istri. Dari mana? Dari Maryam. Karena nggak mungkin Maryam janinnya tiba-tiba keluar manusia kalau nggak ada biologis. Itu anak Allah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah. Ya. Makanya disebut tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ya, menyamakan Allah. Nah, itu kalau masuknya ke perspektif orang Nasoro. Nah, hati-hati, jangan pula kita yang sudah jadi orang beriman masih ya'dilun, menyamakan Allah dengan yang lain tanpa sadar. Nah, mau saya kasih contoh, tanpa sadar menyamakan Allah atau menganggap satu makhluk, satu benda ada kekuatan seperti Allah. Contoh, ya, dia pakai kalung dan katanya kalung ini bisa melindunginya. Ya, lo kan Ustadz, kita ikhtiar dengan asbab duniawi sebagai perlindungan, boleh? Ya boleh. Naik motor pakai helm itu perlindungan, logis. Tapi kalung, bagaimana secara nasionalnya melindungi kita dari apa? Kalung itu kan keyakinan jatuhnya. Saya naik mobil pakai safety belt, kan berlindung, masa nggak boleh? Boleh, karena dia melindungi. Kalau ada crash, kalau ada tabrakan, kita nggak mental, nggak kepentok, kepala kita tidak pecah. Itu dijawab secara rasionalitas, bukan bilang saya pakai cincin nih, kalau pakai cincin nih hack, syirik, menyamakan kekuatan cincin dengan Allah. Hati-hati, bisa terjadi itu. Kalau orang kafir menyamakan Allah punya anak, punya istri, punya keturunan. Nah, tapi kalau kita hati-hati, jangan pernah itu menganggap sial-sial. Ya, sekarang saya tanya, yang maha menghidupkan dan mematikan manusia siapa? Allah. Ada nggak burung bisa menjadi penyebab mati orang, menentukan matinya orang? Nggak ada. Tapi kenapa ada burung gagak, ada yang mati? Ya, begitu. Ini begitu, inisial, jangan, ya. Kita itu menjaga tauhid, jangan sampai menyamakan Allah dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan, ya, rububiyah, uluhiyah. Makanya kita jaga betul dari menganggap sesuatu kekuatan itu setara dengan Allah. Ya, begitu ya. Jadi jangan sampai birabbihim ya'dilun. Lanjut ayat berikutnya. Huwallazi khalaqakum, dan ialah yang alladzi khalaqakum, telah menciptakan kalian, min, dari tinin, tanah, thumma, kemudian qada, menetapkan, ajal, ya,
wa ajalun musamma, dan waktu yang ditetapkan. Nah, nanti ada dua. Kenapa ada ajala, ada ajalun? Indahu, di sisinya, ya. Ajalun musamma indahu. Thumma antum tamtarun, kemudian antum kalian tamtarun, tasyukun, artinya tamtarun tuh ragu juga, ya. Nah, di ayat ini disebutkan Allah lah yang menciptakan kalian min tin, dari tanah. Nanti suka diprotes nih, kita bukan dari tanah, dari sperma. Maka ayat ini maksudnya bukan kamu sekarang, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu huwallazi khalaqakum min tin, Allah yang menciptakan kamu dari tanah, abahum Adam, yaitu kakek moyang mereka Nabi Adam, diambil dari tanah. Dari Nabi Adam awalnya embrionya tanah, diambil tulang rusuk jadi Hawa, bereproduksi, lahirlah dari sel sperma dan sel telur, jadilah anaknya Adam, Qabil, Habil, Iklimah, cucunya, cicit, sampai ke kita. Jadi embrio awalnya bapak moyang manusia dibuat dari tanah. Jadi jangan komplain, saya dari sperma Ustaz, ya. Saya berasal dari sperma yang dia berbalap-balapan di rahim ibu saya. Oh, saya kira ya betul, tapi awalnya dari tanah. Tidak semua manusia dari sperma. Nabi Adam sperma siapa? Nabi Adam sperma siapa? Siti Hawa sperma siapa? Nabi Isa sperma siapa? Nggak ada, ya. Nah, maka Nabi Adam itu diambil dari tanah, ya. Huwa asluhum, ya, makanya disebut ialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, yaitu abahum, kakek moyangnya manusia Nabi Adam, alladzi huwa asluhum, karena dari ialah aslinya mereka, wa minhu kharaju, dan dari Adam lah kalian dikeluarkan dari tanah yang bisa mengeluarkan sperma, menikah dengan Siti Hawa, melahirkan anak-anak. Fantasyaru fil masyariqi wal magharib, dan tersebarlah anak-anak cucu Nabi Adam dari timur dan ke barat. Semuanya kita anak cucu Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Summa qada ajala, kemudian qada, Allah telah menentukan ajala. Apa maksudnya Allah menentukan ajala? Kata Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah al-maut. Allah telah menentukan, ya, dari kapan seseorang itu minat dunia ilal akhirah. Maut itu adalah perjalanan, satu tanda pemisah antara orang dari dunia ke kehidupan akhirat. Dan Allah sudah tentukan kita semua matinya, kan? Tsumma qada ajala, ya. Jadi setiap kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, ya. Maka apa yang disebut tsumma qada ajala, yang kata-kata ajala ini bukan yang ajalun berikutnya, adalah hitungan ma baina an yukhlaqa ila an yamut, dari pertama kali dia diciptakan sampai dia dimatikan, itu yang disebut ajala. Itulah periodenya kita. Sejak kapan? Ketika ibu kita mengandung kita 4 bulan, disitulah baru ada nyawanya, ya. 4 bulan atau 120 hari ditiupkan oleh Allah. Kalau 3 bulan belum ada nyawa, berarti belum ditentukan ajalnya. Kapan sih ajal seseorang ditentukan? Ketika malaikat diberitakan Allah, tiup, ya, di segumpal daging itu nyawa. Maka ketika ditiup, ya, fanafakha fihi, ditiupkan ke janin ibunya, ada nyawa. Saat itulah kataballahu ajalahu wa rizquhu wasaqiyun aw sa'idun, ajalnya, matinya, jodohnya, bahagianya atau gimananya dia sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Itulah disebut dengan ajala, ya. Makanya disebut periode waktu.
Tetapi kata-kata setelah itu wa ajalun musamma, dan ajal, waktu yang musamma, ditentukan indahu. Kalau ajala tadi maksudnya waktunya kita, tapi kalau ajalun waktunya dunia ini. Dunia ini kan ada ajalnya juga, ada matinya kan? Kapan? Nanti kiamat. Atau kiamat itu matinya dunia, sudah nggak bisa berfungsi lagi. Makanya disebut wa ajalun musamma. Kalau tadi ajalannya manusia, dari min an yakhluqa, dari pertama dia diciptakan, dikasih tiup nyawa, sampai an yamut, sampai dia mati. Tapi kalau dunia, periodenya dari an yamut ila an yub'ats, masanya ajalun musamma akhirat itu sejak kita dimatikan sampai nanti kita dibangkitkan ke mahsyar. Itu sudah masuk fase alam barzakh, bukan dunia lagi, sudah akhirat. Ya. Sekarang kita masih di mana? Sudah sampai alam barzakh atau belum? Belum. Kapan kita sampai alam barzakh? Dari kubur hari pertama, itu namanya alam barzakh. Kematian, kubur itu alam barzakh. Ya. Kalau sudah masuk barzakh, tidak ada kembali lagi, injury time nggak ada. Ya, nah itu. Nah kemudian ajala dan ajalun ini, apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi ketika ditanya ajalnya dunia ini kapan, ya, maka Nabi tidak berani menjawab. Ya, dalam surah Al-An'am juga disebutkan. Kenapa di sini disebut wa ajalun musamma indahu, dan ditetapkannya ketentuan dunia ini sampai nanti selesai ke alam akhirat itu hanya di sisi Allah, indahu. Ya, bahkan Rasulullah itu nggak tahu kapannya. Katanya Ustadz, Rasulullah sering mengkabarkan tanda kiamat, tandanya bukan waktunya, tanda ciri. Makanya Nabi kalau ditanya mata sa'ah, kapan sa'ah kiamat itu terjadi, Nabi menjawabnya apa? Sa'ukhbirukum min alamatiha, aku akan kabarkan kalian tandanya, bukan kapannya. Hati-hati ya, kalau ada orang yang prediksi tentang kiamat sudah dipastikan dukun, sesat. Sudah dipastikan. Ada udah yang coba-coba 2012 Armageddon, ada lagi bikin 2000 sekian, tapi dia mati duluan, kiamat belum terjadi. Ya. Dan sebenarnya tentang kiamat ini nggak perlu ditunggu kapan-kapannya, yang penting berbuat aja dari sekarang, beramal. Mau kapan pun kalau kita siap nggak masalah kan? Ya. Makanya pernah ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan waktu kiamat. Apa kata Allah dalam Quran? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, tentang itu ilmunya ada di sisi Rabbku, bukan di sisi aku nggak tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa menerangkan waktunya kecuali Ia. Nah, cuma Nabi kasih clue-nya, ya. La ta'tikum illa baghtah, datangnya kepada kalian kiamat itu tiba-tiba, ya, tiba-tiba sifatnya kan, ya. Jadi itu. Nah kemudian sudah disebut pun seperti itu, tetapi masih banyak orang yang ragu. Makanya di penutupan ayat kedua, summa antum tamtarun, tetapi setelah itu kalian masih tamtarun. Tamtarun ini kata Imam Ibnu Katsir tasyukun, syak itu ragu artinya. Ya, raib kalau di dalam Al-Baqarah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Raib itu artinya ragu-ragu. Tamtarun itu artinya ragu-ragu. Ragu-ragu maksudnya benar nggak akhirat ada? Jangan begitu. Kita kalau sudah lihat ayat ini, benar nggak ya? Saya ini ada surga, ada neraka, ada azab, ada pahala. Yakin? Iya. Jangan pernah tamtarun dalam hati orang beriman itu. Ya. Lanjut ayat berikutnya.
wa ma belum wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan ialah Allah, ya kalau terjemahnya, dan ialah Allah, ya, fis samawat, yang ada di langit-langit dan di bumi. Nah, tetapi dalam tafsir maksudnya ialah Allah yang yu'bad, disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi, maksudnya begitu. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya, wa huwallahu fis samawati wal ard, ya, maksudnya apa? Yang Allah lah yang di langit, yang di bumi. Allah maha tahu semua apa yang terjadi di langit dan yang di bumi. Makanya ayat kata-kata berikutnya apa? Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ya, Allah lah ia yang tahu yang rahasia dari kalian, wa jahrakum, yang terang-terangan dari kalian, ya, wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa yang kalian perbuat. Nah, jadi ini ayat tentang ma'rifatullah, bahwasanya Allah itu semua yang di langit, semua yang ada di bumi, semua yang rahasia, semua yang terang-terangan Allah maha tahu. Bahkan Allah tahu yang kamu perbuat. Makanya jangan buat maksiat walaupun manusia tak melihat kita, jangan. Ya, ini trennya zaman kita sekarang kapan? Maksiat bersama gadget. Itu yang paling ngeri, jujurlah pada hati. Ah, Ustaz ngomong apa dia nggak tergoda? Tergoda. Makanya saya tahu maksiat saat bersama gadget, jangan dikira orang tak nampak. Kata Allah, ya'lamu sirrakum, Allah tahu yang rahasia dari kamu. Allah tahu. Terus solusinya gimana Ustaz supaya Allah nggak tahu kemaksiatan kita? Nah, mikir aja sendiri, nggak tahu caranya gimana. Gimana caranya? Ya, kalau bahasa kerennya ibu bapak berarti no place for maksiat, nggak ada tempat, nggak ada tempat, nggak ada tempat, nggak ada waktu yang bisa maksiat, nggak ada. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah tahu yang rahasia. Jadi kalau mau tahu nih bapak ibu kita nih orang benar-benar soleh atau tidak, lihatlah saat sendirian. Kalau mau bukti, saya nggak usah pakai saya, nggak usah ngomong, buktikan aja dalam hatimu sendiri. Saat kamu sendirian, itulah kesolehan hakiki. Ya, kalau kesolehan depan orang namanya kesolehan maknawi, secara makna lihatnya aja, atau zohirnya. Tapi kesolehan kita yang sejati adalah ketika kita sedang sendirian, tidak ada orang lihat. Kita bisa lakukan hal-hal kriminal, hal-hal yang najis, hal-hal yang buruk tanpa orang tahu, tapi kita nggak buat. Itulah kesolehan hakiki. Ya, kenapa? Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibu. Habis waktunya? Nah, habis nih ayatnya. Ya, nanti kita lanjutkan ya sampai ayat keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Mirip dengan surat Yasin. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhal. Silakan Pak Eva Mirzon. Ah, itu dia mic-nya. Udah tahu beliau. Tafadhal. Dia harus dipegang pawangnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullah. Singkat aja Ustaz tentang ayat kedua tadi tentang hidup dan mati yang berhubungan Allah mengatur semuanya. Yang kamu tanyakan kalau dari itu kita pasrah, apa boleh kita beramal begitu? Ya, harus pasrah. Nah, tapi definisi pasrahnya harus betul. Pasrah itu bukan not doing anything gitu.
diam aja. Mau rezeki ya udah, mau bertahan hidup nggak usah lah, nyebrang jalan nggak usah lihat, pasrah. Itu bukan pasrah, itu namanya mati konyol. Pasrah itu apa? Pasrah itu adalah bitaqatil ikhtiar thumma yatawakkal 'ala Allah. Kamu usaha sekuat tenaga, sehati-hati mungkin, sekuat mungkin, kemudian hasilnya sandarkan pada Allah. Itu yang namanya pasrah. Ya, karena kalau disebut pasrah itu malas ikhtiar, itu salah. Ya, itu bukan hakikat tauhid, itu namanya hakikat jahil. Saya nyebrang jalan, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, nggak perlu lihat lampu merah kiri kanan. Nah, itu bukan pasrah, itu mati konyol ya. Tapi pasrah itu lihat, waspada. Sudah waspada, sudah baca doa, kejadian, baru kita serahkan kepada Allah. Nah gitu. Memang harus pasrah, tetapi bukan pasrah itu ya bi ghairi ikhtiar, tanpa ikhtiar, itu pasrah yang salah. Tapi kita memang harus pasrah, begitu ya. Ada lagi? Singkat padat boleh tuh. Nah, singkat padat boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini misalkan kita ini akan dapat uang dari seorang, terus kita ini mengatur ini begitu, apakah itu termasuk melebihi Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam. Ya tidak, kita atur, kita simpan ya. Kita simpan itu untuk supaya beribadahan hari tuanya tenang. Ya, bukan mengatur urusan dunia, bukan mengatur Allah. Mengatur Allah tuh begini, ya Allah, aku pengen punya mobil tapi lusa. Nah, itu kan mintanya intervensi. Loh, minta mobil tapi lusa. Ya Allah, ampuni aku sekarang ya, kalau nggak diampuni saya besok nggak sholat lagi. Itu mengatur Allah. Tapi kalau kita dikasih uang kita mengatur, itu bagus, memang harus diatur ya. Nah, jadi yang disebut orang mengatur Allah itu adalah ta'jil fid du'a ya, berdoa meminta tapi mengintervensi terburu-buru. Karena ada orang tipe berdoa itu ada dua, yang tadi terburu-buru, ada yang kedua nggak yakin. Makanya kata Nabi, la taqulu Allahumma gfirli in syi'ta, kata Nabi, kalau berdoa jangan buru-buru, jangan juga lemah. Contoh yang lemah apa kata Nabi? Kamu ucapkan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Lah, nggak yakin ya. Nah, jadi itu bukan definisi mengatur Allah, nggak masalah itu. Oke? Nah, pertanyaannya terbatas kan waktunya, makanya kalau mau pertanyaannya puas, saya buka kajian khusus Sabtu di Zulfirdaus. Pak Akhir di sana juga, yang lain ada di sana, puas. Itu kajiannya habis Isya ya, kajiannya habis Isya, ada kopi gratis, donatur dari beberapa donatur. Kalau Bapak Ibu ada yang mau nyumbang kopinya juga boleh, untuk kasih kopi, memberi minum orang yang ngaji itu di Masjidil Haram biasa. Makanya kalau kita di Masjidil Haram itu makanan kita nggak puas aja dipaksa, haji sini, haji duduk haji, nggak puas aja dikasih makan ya. Nah, di sana kami juga membangun donasi, yang mau ngantar kopi, mau bantu uang boleh. Jadi saya setiap Sabtu itu ada namanya ngopi set night, ngobrol perkara iman Sabtu malam ya, habis Isya bahas hadis Riyadhus Shalihin dan tanya jawab, curhat sepuasnya. Kalau nggak puas kita nginap sama-sama di masjid ya. Silakan datang, ramaikan setiap Sabtu ba'da Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.